Guru dan atau ustadz itu peran, bukan status. Menjadi guru atau tidak, menjadi ustadz atau tidak, selama dia mampu mendorong orang-orang untuk bertransformasi menjadi lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Ya, tapi kalau gajian nggak lupa ya Pak? Apa? Kalau gajian nggak lupa? Lupa juga. Oh, lupa juga kadang? Istri saya yang ingat. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghentikan kontroversi dan menghentikan dialektika, maka peradaban berhenti di situ. Ya, dalam Islam kan diwajibkan untuk berlogika. Jadi logika itu adalah ilmu tentang berpikir benar. Itu yang namanya logika. Dulu waktu saya punya penghasilan 500.000 sebulan juga istri saya dukung. Di luar Az-Zaitun ada banyak sekali pesantren-pesantren yang menyimpang. Tapi kebanyakan di antara mereka itu, pesantren-pesantren yang dimaksud itu, tetap bertahan sampai sekarang. Karena pendidikan itu adalah hak dan kewajiban dari orang tua. Jadi tidak boleh orang tua itu menitipkan pendidikan itu atau menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada lembaga. Oke, pemirsa Rasis Show, kembali lagi di program yang ditunggu-tunggu, dimana kali ini kita akan mendatangi bintang tamu yang sangat terkenal dan terlebih sedang viral belakangan ini. Seorang guru yang sempat membuat kontroversi pro dan kontranya, datang jauh-jauh dari tatanan tanah Sunda. Ia adalah Guru Gembul. Oke, kita akan mengambil tema kali ini yaitu sudut pandang Guru Gembul terkait pendidikan masa kini. Langsung saja kita sambut Guru Gembul. Selamat datang Pak di rumah Rasis. Takut siapa tahu. Ya, silakan Pak. Oh iya. Ya. Agak beribet ya manggilnya ya. Oke, pemirsa Rasis Show, kita sudah kedatangan bintang tamu kita yaitu Pak Guru Gembul. Kita coba mau ngobrol-ngobrol sedikit, artinya pengen tahu kenapa disebut Guru Gembul. Memangnya nggak punya nama aslinya apa gimana ya? Oke, boleh Pak sedikit bocoran mengenai nama nih, unik sekali. Kenapa dipanggil murid atau guru-guru yang lain dengan sebutan Guru Gembul? Iya. Tadi minta saya nama aslinya apa? Iya, nama aslinya. Emang ada yang tahu nama asli seseorang? Ya makanya orang taunya kan manggil Bapak Guru Gembul apa? Akang nama aslinya siapa? Arif. Arif. Iya. Itu nama palsu. Nama asli. Itu kan nama dia kasih orang tua kan? Iya. Orang tua tahu dari mana itu nama aslinya? Pemberian kan? Ya iya. Oke, gimana Pak? Ya. Saya sebenarnya gak bicara nama asli. Jadi sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan profil pribadi saya itu saya sembunyikan. Oke. Agar saya bisa hidup nyaman dan normal sebagai manusia normal. Jadi ini juga sebenarnya kan semuanya samaran. Ini samaran. Jadi dan karena itu maka ya sebenarnya saya juga tidak hendak menjawab dengan jawaban yang benar tentang nama asli saya. Gitu. Tapi kalau misalkan mau didesak sih, nama saya tuh, tapi desak dulu lah. Ini siapa namanya kan banyak biasanya nih, ada wanita juga. lebih gampang merayunya kan? Nah. Banyak tuh kan, ada yang pokoknya biasanya banyak saya lihat ya di artikel-artikel bahwasannya kayak beda-beda gitu, di sini A, di sini B. Iya, karena kenapa nggak pernah ada yang muncul langsung dari mulut Pak Guru Gembul gitu? Sebagian murid saya itu mengajukan nama palsu di media. Jadi murid-murid saya kerjaannya kayak gitu, bikin nama-nama palsu. Ya biar ya mereka berinisiatif aja secara pribadi biar sayanya tetap menjadi saya yang di depan mereka seperti biasa-biasa aja. Kalau Japaroh Hadi itu apakah Ya benar? itu juga salah satu nama ini. Tapi ya abaikan lah. Nama saya asli saya tuh Aditya Wisnuwardana. Wih, keren ya pemirsa Rasis Show ya namanya. Akhirnya. Kenapa kok nama bagus begitu dirubah menjadi Guru Gembul? Iya, karena nama asli dan palsu itu kan, iya karena tadi itu sebenarnya kita tuh nggak punya nama asli, kita nggak tahu nama asli kita tuh apa. Nama yang kita sebut sebagai asli itu adalah
nama yang diberikan sama orang lain tanpa orang lain itu pun tahu sebenarnya apakah kita layak untuk mendapatkan nama itu atau enggak. Makanya dalam tradisi Jawa tuh atau tradisi Sunda juga sebagian anak-anak kecil itu biasanya dikasih namanya gonta-ganti. Kalau misalkan sering sakit ganti nama, sering sakit ganti nama dengan pahaman bahwa nama ini ternyata tidak cocok dengan ini sehingga harus ganti nama dan sebagainya gitu ya. Presiden pertama kita juga kan nama aslinya waktu kecilnya berbeda dengan nama dewasanya. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita bahkan tidak pernah tahu dengan nama asli atau nama palsu itu. Bahkan ketika saya sebut tadi nama, apa itu nama asli atau nama palsu juga kan kita nggak tahu. Menarik. Mendorong. Iya, mendorong. Iya, mendorong. Pak, ini yang menarik lagi, Bapak ini ternyata seorang pengajar yang dunianya ini lebih kepada dunia pendidikan sejarah ya Pak ya? Awalnya. Iya, gimana itu Pak? Kok bisa awalnya sejarah tiba-tiba mendalami kayak semacam membuat sebuah kontroversi terkait agama lah segala macam itu? Ya itu juga satu hal yang harus dikoreksi. Jadi saya sebenarnya, ya saya guru sejarah, tapi pada tahun sekian. Gitu. Jadi sekarang saya ngajar PKN, sebelumnya geografi, saya pernah ngajar sains, ilmu pengetahuan alam, saya juga ngajar sejarah tentu saja. Jadi pas awal-awal saya ngajar juga ya di lingkungan situ saja, karena saya guru honor, jadi saya... Oh, honorer ya Pak? Iya, honorer. Oh, jadi nanti kalau misalkan ada guru pengganti yang ternyata itu PNS, maka itu ngambil jatah pelajaran yang saya ampu, kemudian saya cari pelajaran yang lainnya, begitu aja seterusnya, namanya juga guru honor gitu. Mohon maaf Pak, Bapak lulusannya apa gitu? Kok bisa banyak banget sains, PKN, sejarah kok? Sedangkan kita kan biasanya satu ini ya, program studi gitu atau jurusan aja. Saya barusan saya bertemu dengan seorang profesor yang gelarnya sampai 8 dan semua rata-rata M, master. Dan ada 8. Jadi sebenarnya dunia modern itu dunia yang memberikan kepada kita akses pengetahuan, akses gelar kehormatan. Bahkan ada di Indonesia yang seorang pejabat tinggi negara yang tiba-tiba mendapatkan gelar kehormatan sebagai guru besar dan sebagainya, dan itu mudah. Di dunia modern itu kita bisa mendapatkan itu. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang kurang relevan. Ya, kenapa misalkan kok bisa dapat banyak ya? Iya, sumber informasi kita sekarang kan sangat banyak, tidak terbatas. Jadi yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan akses untuk mendapatkan informasi itu, tapi bagaimana cara kita memverifikasi informasi itu apakah benar atau tidak. Jadi sebenarnya itu yang lebih pertanyaan yang lebih radikal dari situ. Tapi sampai saat ini masih mengajar sebagai guru honorer, Pak? Iya, masih. Udah berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Dari tahun 2008, lulus kuliah, langsung jadi guru honorer, sampai sekarang jadi guru honorer. Belum naik ya, Pak? Udah berapa tahun itu? Enggak, kita nggak mau. Saya nggak mau. Sempat ada penawaran mungkin? Selalu, di setiap sekolah saya dapat penawaran. Tapi bahkan sampai sekarang saya NPTK aja nggak punya. Jadi setiap ditawarin untuk itu, saya menolak. Kalau dipaksa saya keluar gitu. Pokoknya saya nggak mau terikat dan terlibat dalam. Kenapa itu Pak? Kan sebenarnya di Indonesia ya tentunya pasti banyak yang mengejar PNS gitu. Kenapa demi kalau masa Bapak depan, ya gitu demi kan? masa depan yang terjamin gitu. Kalau Bapak tidak milih gitu. Ya, sejak awal saya nggak mau jadi PNS dengan alasan saya khawatir saya stuck gitu. Jadi ya, dikhawatirkan. Jadi bukan untuk semua orang, bahwa orang kalau jadi PNS bakal stuck gitu, bukan seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, saya memperkirakan kalau misalkan saya ada di situ, mungkin saya akan stuck. Kan dalam teori psikologis sebenarnya orang itu akan berhenti berpikir secara radikal kalau dia ada di sebuah tempat selama 5 tahun rutin dan berturut-turut ada di situ gitu. Jadi otaknya tidak akan bisa berkembang, dan saya khawatir menjadi seperti itu. Sekali lagi bukan semua orang seperti itu, tapi pertimbangan saya adalah seperti itu. Dan pada masa-masa berikutnya ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menggarisbawahi bahwa keputusan saya untuk tidak jadi PNS itu lebih akurat gitu. Pengalaman pribadi, misalkan ketika saya jadi kepala sekolah, saya kan pernah jadi kepala sekolah, tapi kepala sekolah honorer. Kapan itu, Pak? Pernah saya. Tapi boleh ya menjadi seorang kepala sekolah? Di swasta swasta boleh ya? Iya, itu honorer tadi. tapi ya? Iya, saya pernah jadi kepala sekolah di satu tempat. Kemudian saya mendapatkan bantuan atau tawaran bantuan sebenarnya dari pemerintah. Tetapi kemudian ketika saya nanda tangan,
saya dikatakan bahwa saya mendapatkannya hanya sekitar 60% dari nominal yang harus saya tanda tangani. Sedangkan sisanya itu harus diserahkan kepada bagian administrasi, bagian apa dan sebagainya, dan saya harus melaporkan dengan nilai yang sama seperti yang saya tanda tangani. Itu kan sebenarnya akhirnya, kalau saya tanda tangan ini saya dapat uang, akhirnya siswa-siswa saya bisa dapat kelas baru, dapat fasilitas baru. Tapi kan saya korup, saya terlibat dalam korupsi itu. Itu kan dilema. Dilema itu, jadi maksudnya kalau saya tidak tanda tangan, artinya siswa saya tidak mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Tapi kalau saya tanda tangan, maka saya korupsi di situ. Nah ini dilema, dua-duanya bisa bagus, dua-duanya bisa jelek. Dan ada banyak orang di luar sana yang lebih memprioritaskan, lebih baik siswa saya yang dapat ini, nggak apa-apa lah saya korupsi sedikit misalkan seperti itu. Tapi kan saya nggak bisa hidup dalam dilema yang seperti itu terus-terusan. Makanya kalau saya misalkan masuk ke dalam sistem secara lebih dalam lagi, saya khawatir iman saya luntur gitu, nggak kuat iman lagi nanti. Jadi ya jadi guru honorer aja gini lah. Oke, Pak, zaman sekarang nih, terlebih kan saat ini sedang ramai-ramainya para orang tua mencarikan anak sekolah yang terbaik ya. Terlebih antar zona nih. Nah, makna dunia pendidikan di Indonesia seperti apa sih Pak? Dengan adanya zona-zona ini, walaupun kadang sekolahannya itu dekat dari rumah, ternyata begitu mendaftar di sekolahan yang dekat rumah tidak bisa karena zona itu, Pak. Gimana menanggapinya, Pak? Ya itu, jadi sebenarnya begini, sistem zonasi itu oleh pemerintah dibuat, dirancang untuk mengatasi beberapa masalah. Masalah diantaranya itu adalah masalah kesenjangan fasilitas. Jadi di zaman dulu itu ada sekolah-sekolah unggulan. Dan orang tua Tapi sampai sekarang masih ada loh Pak, sekolah unggulan itu. Dan itu kan sebenarnya keliru. Sekolah unggulan itu sebenarnya keliru, nanti kita akan bahas. Tapi intinya zonasi itu salah satu alasannya adalah untuk menyelesaikan masalah sekolah unggulan itu. Jadi sekolah unggulan itu orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan itu, karena di sekolah unggulan itu anaknya akan mendapatkan akses yang lebih baik di masa depan. Misalkan karena jaringan ikatan alumninya banyak yang jadi pejabat atau jaringan ininya jadi artis dan sebagainya, maka sekolah-sekolah unggulan itu diincar sama orang tua itu. Nah, biar tidak seperti itu dan biar agar sekolah-sekolah itu mendapatkan pemerataan bakat, jadi orang-orang, jadi anak-anak yang berpotensi itu menyebar ke mana-mana di seluruh wilayah, maka sistem zonasi itu dibuat. Jadi biar nggak ada orang yang harus berjalan atau menaiki transportasi yang sangat jauh untuk sampai hanya untuk ke sekolahnya, yang katanya itu sekolah unggulan gitu. Dan itu misalkan untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian untuk menyelesaikan masalah kemacetan juga. Di perkotaan itu kan macet. Jadi kalau misalkan anak-anak sekolahnya di ini, ya itu kan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan, tapi tentu saja sama seperti semua hal, sama seperti kebijakan manapun di dunia ini, setiap ia diterapkan yang memunculkan sebuah solusi, maka dia memunculkan masalah-masalah yang lain. Jadi sekolah zonasi juga pada akhirnya memunculkan masalah-masalah yang tadi itu gara-gara administrasi. Saya itu rumahnya itu ada di perbatasan kecamatan. Jadi bisa aja saya lebih dekat ke kecamatan B, tapi gara-gara zonasi saya itu di kecamatan A gitu, maka saya harus banyak sekali masalah-masalah yang seperti itu. Nah, makanya ya ini tentu saja adalah masalah teknis yang harus diatasi, dan semua keluhan orang tua itu memang harus didengarkan untuk masalah ini. Terus Pak, ini ada yang sampai rela kayak manipulasi alamat gitu loh. Itu ada. Itu gimana itu Pak? Kita untuk menurut Bapak gitu loh, sampai rela pada alamatnya di A, ternyata sampai di B gitu, demi sekolah yang diinginkan oleh orang tua biar anaknya dapat sekolah yang terbaik. Itu sama seperti dulu sekolah unggulan itu. Jadi ada, ini sudah menjadi rahasia umum lah, tapi saya jelaskan juga. Misal di beberapa sekolah unggulan di negeri Irlandia sana, bukan di sini. Bukan di sini, bukan Pak ya, di Irlandia ya. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu biasanya magnetnya sangat besar, sehingga orang tua itu berusaha untuk masukin anaknya ke situ sampai dia nyogok 40 juta, 50 juta, 60 juta gitu. Bahasanya beli bangku ya? Iya, beli bangku, dan itu bisa sampai 1 kelas, 2 kelas, dan itu semuanya dapat untuk kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya enak. Jadi setiap tahun kepala sekolahnya ngetraktir guru-guru, ayo kita jalan-jalan kemana pakai uang yang bermiliar-miliar itu.
Kata si gurunya, wah ini kepala sekolah ini harus dipertahankan karena dia baik, ngajak kita jalan-jalan terus. Padahal itu kan sebenarnya hasil uang. Iya. Dan keinginan orang tua untuk masukkan anaknya ke sekolah yang baik, ke sekolah yang unggulan, sekolah bonafit itu sebenarnya masuk akal, sah, dan iya namanya juga orang tua. Cuman saya ingin kasih penegasan kepada orang tua di seluruh Indonesia. Ya, boleh Pak, boleh. Sekolah yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah di keluarga. Dan sekolah yang namanya sekolah formal itu hanya membantu orang tua agar siswa-siswanya itu bagus. Jadi agar anak-anaknya itu sukses gitu. Jadi pendidikan bagaimanapun yang pertama itu tentu saja di keluarganya. Di keluarga ya. Jadi sekolah itu hanya fasilitas tambahan, atribut gitu. Toh ada orang-orang yang jadi sukses gara-gara tanpa sekolah, ada orang-orang yang ya? ada banyak kan. Itu YouTuber Indonesia yang paling fenomenal, Atta Halilintar itu kan tidak sekolah formal gitu. Jadi ya tentu saja ada juga yang sukses gara-gara formal, ada yang sukses gara-gara tidak formal, tapi kan itu sebenarnya adalah secondary gitu. Itu adalah masalah kedua. Yang pertamanya tentu saja adalah ciptakan iklim pendidikan yang sangat kondusif di rumah masing-masing agar anak-anak itu pada akhirnya bisa menemukan jati dirinya sendiri. Jadi jangan fokus ke sekolah ya. Oke Pak, sebelum segmen ini kita tutup, saya mau tanya dulu, apakah sampai saat ini masih ngajar di sekolah mana? Masih. Mungkin kasih informasi sedikit Pak. Di SMA. SMA. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bisa, kalau Bapak tidak berkenan, kita potong dan kita edit. Ya udah, edit aja sekarang di SMA. Nah, itu editannya manual. Oke. Silakan Dara. Jangan kemana-mana, tetap di Rasi Show. Bukan gosip, tapi fakta. Oke, pemirsa Rasi Show, kita kembali lagi di segmen selanjutnya bersama Pak Guru Gembul. Kita mau coba korek-korek lagi seputar kepribadian beliau ini yang kemarin memang kontroversi banget. Pro dan kontranya selalu ada. Ya, boleh? Oke. Dara? Pak, boleh dipandang saya. Gini, kan banyak saya lihat di TikTok gitu bahwasannya, dan banyak komentar-komentar nih dari Guru Gembul bahwasannya Guru Gembul itu sebenarnya seorang guru atau ada ustadz atau pernah pesantren juga sih, soalnya kan banyak nih, tidak hanya membahas seputar pendidikan tapi juga agama. Itu gimana tuh Guru Gembul? Ya, pendidikan itu kan bagian dari agama. Dan agama itu bisa ada karena ada pendidikan. Jadi ketika saya misalkan sebagai seorang guru kemudian berbicara tentang agama, bukan berarti saya pindah haluan namanya jadi ustadz gitu, atau saya ustadz ketika saya berbicara pendidikan tiba-tiba berubah jadi guru, ya gak seperti itu. Itu hanya perbedaan istilah saja. Guru dan ustadz itu memiliki makna yang serupa, dan harus ditekankan di sini bahwa guru dan atau ustadz itu peran, bukan status. Jadi kalau sekarang guru sebagai profesi misalkan, ya itu status memang tentu saja. Tapi yang diinginkan oleh masyarakat itu bukan guru sebagai status, tapi guru sebagai peran. Jadi guru itu atau ustadz itu tidak punya nilai, kecuali dia sudah memerankan sesuai dengan statusnya. Jadi misal gini, jadi guru, apakah guru itu keren atau tidak, itu gak ngaruh sama sekali. Itu tidak dipandang. Yang dipandang itu adalah apakah guru itu memberikan inspirasi kepada siswanya atau tidak. Apakah guru itu mendorong transformasi perubahan ke arah yang lebih baik bagi siswa-siswanya atau tidak. Peranan itulah yang harus dicapai, yang ditekankan. Nah, dengan demikian maka menjadi guru atau tidak, menjadi ustadz atau tidak, selama dia mampu mendorong orang-orang untuk bertransformasi menjadi lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Bagiannya itu adalah perannya, bukan statusnya. Tapi banyak orang atau anak didik Bapak itu lebih memanggil seorang guru atau Pak Ustadz? Iya, atau Guru Gembul? Enggak, di itu saya punya nama yang tersendiri. Jadi ini kan nama Guru Gembul itu adalah nama yang tadi itu. Nama yang membuat saya punya alten gitu. Ya, maksud saya orang atau murid masyarakat sekitar khususnya
itu lebih banyak mengenal seorang gurunya atau ustadznya gitu? Iya, karena saya menamai ya. di sana itu guru ya, jadi banyak orang yang menyebut saya itu adalah Pak Guru atau Pak Gembul. Tapi saya juga punya dalam tanda kutip ada masjid yang suka manggil saya dan di sana saya disebutnya Ustadz gitu. Ya nggak apa-apa sih, sekali lagi itu mah hanya sekedar penamaan. Yang paling penting itu itu sekedar status saja. Dan status itu kan sebenarnya adalah yang diberikan masyarakat pada satu individu tertentu. Yang paling penting adalah peran dari status penyandang status itu. Betul, betul. Pak, ini yang menarik lagi nih Pak. Benar nggak sih Pak kalau Bapak ini memiliki riwayat pikun? Itu gimana? Benar nggak Pak? Bukan riwayat sih sebenarnya, sampai sekarang juga saya masih pikun. Pikun dalam artian memori jangka pendek saya itu lemah. Jadi dulu saya tuh tidak sadar tentang dalam tanda kutip ya keterbatasan ini. Cuman dulu itu ayah dan ibu saya itu bikin toko kelontong. Terus saya disuruh jaga di situ. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah hafal harganya berapa. Karena terlalu banyak itu Pak ya? Nah, saya juga dulu berpikir karena itu terlalu banyak, maka saya wajar tidak paham, tidak hafal. Yeah. Tapi ketika kemudian didatangkan pekerja atau pegawai di situ, dalam 3 bulan, dalam 2 bulan dia hafal semuanya. Dan kemudian datang pegawai yang baru ternyata hafal juga semuanya dengan sangat mudah gitu. Oh, ternyata mereka normal dan saya yang pelupa gitu. Kemudian ketika saya masuk ke dunia pendidikan gini, betapa susahnya saya untuk mengingat nama-nama siswa. Jadi ya kemudian dulu tuh saya punya kelinci dan saya ada berapa ekor Pak kelincinya? Ada 30 ekor. Waduh, banyak juga Pak ya. Karena beranak. Kelinci itu senang kawin. Seperti manusia pada umumnya. Ya seperti Bapak, kalau saya mah sama. Tapi yang sampai lupa nomor HP sama password itu gimana tuh? Itu kan sebenarnya jangka panjang ya kan? Ya itu nomor HP saya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ngehubungi saya tapi yang ngangkat bukan saya ya, karena saya nggak bisa megang media sosial dari dulu sampai sekarang. Saya tuh nggak bisa, bahkan YouTube saya tuh dibikinin sama istri saya gitu, karena memang passwordnya pasti selalu lupa. Kalau saya di sekolah juga nanti kirim di email ya, lah saya punya email. Jadi semua password nih ya, lupa ya? Semua password, ya semua nomor-nomor angka-angka yang semacam itu saya serahkan. Kalau pin ATM dong, lupa nggak? Sama, pin ATM juga. Pin ATM itu dibuat semudah mungkin sama istri saya. Supaya jadi, hafal. Hanya pengulangan itu saja. Tapi kalau saya ke ATM atau saya pasti aja lupa, hampir diblokir. Kemarin belanja juga di istri saya ngasuh anak gitu, lari-lari ke sana ke sini, saya yang bayar di kasir pakai itu hampir keblokir gara-gara passwordnya saya lupa. Padahal itu cuma yang diulang-ulang nomornya. Ya, tapi kalau gajian nggak lupa ya Pak? Apa? Kalau gajian nggak lupa? Lupa juga. Oh, lupa juga kadang? Istri saya yang ingat pasti. Nggak apa-apa, masuk ke ATM saya juga nggak apa-apa. Iya, kalau gaji guru honorer nggak apa-apa. Iya. Pak, tapi sejauh ini Bapak dikenal itu seorang guru apa konten kreator sih? Karena kan ini kayaknya viewernya selalu nambah. Ya itulah. Jadi setiap orang itu memiliki banyak sekali status. Jadi kalau misalkan dipertanyakan saya ini adalah guru atau konten kreator, saya akan jawab saya ini adalah ayah, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah suami, saya adalah anak dari ibu saya adalah teman bagi teman-teman saya adalah bos bagi manajer saya, misalkan yang seperti itu. Ya tentu saja saya punya banyak status, dan apakah saya konten kreator? Iya. Apakah saya guru juga? Iya. Saya punya banyak status. Akang juga, Teteh juga punya banyak sekali status. Kenapa nggak fokus di konten kreator aja? Kan guru honorer ya, seperti yang kita ketahui gajinya sangat UMR sekali, bahkan di atas gitu. Di atas kenapa saking atas itu Pak, sampai 1 bulan aja kayak biaya bensin kurang. Iya memang. Kenapa nggak lebih fokus ke konten kreator aja Pak, untuk ngembangin? Kan untuk dari aset kan pasti banyak yang sukses besar gitu. Ya karena nama saya di konten kreator juga guru, maka saya tidak mungkin bisa lepas dunia pendidikan. Saya berkomitmen saya akan tetap ada di dunia pendidikan yang real. Tentu saja di konten saya juga itu adalah pendidikan, kan itu adalah pengetahuan dan etika di channel saya itu. Tapi kan itu dunia maya. Saya berinteraksi langsung dengan orang-orang, dengan siswa, di mana saya menemukan cermin yang lebih aktual dan faktual tentang kehidupan saya, itu adalah di dunia nyata. Jadi kritik dan saran, kalau misalkan itu disampaikan dari dunia online, itu bias besar.
Tapi ketika saya mendapatkan dari orang yang bertemu langsung, orang yang bergaul dengan saya, maka itu jauh lebih otentik. Kritik, saran, masukan dan sebagainya itu. Maka saya tetap harus ada di dunia di mana saya memang harus ada di situ. Ya, baik Pak. Jadi kan konten-konten guru nih seputar pengetahuan-pengetahuan, tapi kontroversi nih. Banyak juga yang mengira bahwasannya Guru Gembul itu hanya mencari sensasi lewat jalur yang berbeda, makanya konten-konten Guru Gembul tuh kayak berbeda gitu loh dari pemikiran kita yang ada gitu loh. Apakah nama lain sekedar sensasi? Kontroversi itu kontra dan versi. Jadi ada versi yang kontra, ada versi yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada dari versi yang lain dan pro sebagainya. Dan kontra. Ya, pro dan kontra. Maka ini dalam bahasa yang lebih gaul gitu. Ini adalah pemicu dialektika. Dialektika itu pemicu kita untuk bisa membentur-benturkan apa yang kita yakini selama ini dengan sesuatu yang baru yang mungkin saja benar. Gitu. Nah, dialektika yang sehat itu akan menghasilkan peradaban yang sehat. Peradaban yang sehat itu muncul dari dialektika. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghentikan kontroversi dan menghentikan dialektika, maka peradaban berhenti di situ. Jadi orang yang pertama kali menemukan lampu itu adalah orang yang berdialektika dan berdebat dengan orang-orang yang menggunakan lilin. Seandainya tidak ada kontroversi itu, maka seumur hidup kita akan menggunakan lilin. Jadi kalau misalkan saya dianggap, saya sebenarnya tidak pernah secara sengaja membuat tema-tema yang kontroversial. Tapi kalau misalkan tema-tema saya itu dianggap sebagai kontroversial, maka mari kita berdialektika, mari kita berobrol, berdiskusi, sampai satu di antara kita bisa mendemonstrasikan mana yang benar dan mana yang salah. Berarti itu tekniknya ya Pak, berarti itu salah satu tekniknya. Itu, sekali lagi itu bukan teknik, saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah kontroversial. Artinya membuat sebuah kontroversial dengan penuh teknik itu mungkin bisa kemakan juga dengan masyarakat, oleh masyarakat gitu. Iya, makanya saya bilang saya tidak berniat itu untuk menghasilkan sebuah kontroversi. Tetapi ketika itu menjadi sebuah kontroversi, artinya konten saya itu berhasil untuk menciptakan dialektika, untuk menciptakan proses berpikir yang dalam dalam benak orang-orang yang menonton video saya. Itu malah lebih bagus. Berpikir itu bahkan lebih baik daripada pengetahuan itu sendiri. Proses untuk mencari pengetahuan kadang lebih baik daripada pengetahuan itu sendiri. Nih pemirsa, siapa yang masih mempertanyakan hal itu bisa langsung berdialektika dengan Guru Gembul. Hubungi nomor yang bawah ini guys. Di mana, Mbak? Oke Pak, kemarin sempat ada kabar, sempat dipanggil atau diundang ya sama Gubernur Jawa Barat. Itu ceritanya gimana sih Pak? Oh iya? Di mana itu beritanya? Pernah dengar berita seperti itu? Ya saya juga pernah dengar, tapi ternyata bukan. Ternyata tidak benar. Ya ada beberapa pejabat yang memang menghubungi saya secara pribadi gitu. Itu memang ada. Ada beberapa instansi pemerintahan maupun universitas atau apa yang itu juga banyak. Bahkan saya dari sini sebelumnya itu dari sebuah universitas terkemuka di Banten, ya itu juga saya ini. Jadi itu udah biasa sih. Tapi kalau misalkan Gubernur Jawa Barat sejauh ini belum sih. Belum ya? Belum. Atau saya belum tahu. Ya kemarin belum. Informasinya ada seperti itu, ada rencana Pak Gubernur itu mau mengundang Bapak mungkin. Kalau mungkin Pak Gubernur yang saya undang di channel saya. Makan malam atau gimana? Oh, gitu kan? Jamuan makan malam itu dari Pak Menteri ya. Pak Menteri? Iya, dari Pak Menteri. Tapi sayanya tidak hadir karena dulu anak saya sakit. Gini Guru, ini kan yang tentang kontroversi tadi. Kan Guru sering mengaitkan antara pemahaman logis dengan Islam nih. Apakah Guru nggak takut nih bahwasannya kena somasi? Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Kan ini banyak gitu. Ya saya ngajak diskusi aja untuk semua. Jadi ada kemungkinan logika saya salah, ada kemungkinan logika yang lain yang salah. Jadi ayo kita diskusikan untuk bisa menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan melaporkan ke jalur hukum. Jadi tafsiran dari setiap orang itu nggak bisa didelikkan gitu. Saya menafsirkan bahwa Akang ini misalkan itu lagi marah dalam hati dengan ekspresi wajah yang seperti ini. Saya menafsirkan seperti itu. Ya boleh saja walaupun tafsiran saya salah. Dan tafsiran itu nggak bisa diadili, dimasukin ke pengadilan gitu kan nggak bisa. Nah tapi kalau misalkan saya membahas Islam secara logika,
Ya, dalam Islam kan diwajibkan untuk berlogika. Jadi logika itu adalah ilmu tentang berpikir benar. Itu yang namanya logika. Makanya disebutnya logis. Logis itu artinya sesuai dengan kaidah berpikir yang benar begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ratusan ayat yang mendorong kita untuk berpikir. Bahkan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu berpikir, orang yang mentadaburi, orang yang berakal, orang yang sedang mencermati dan sebagainya, itu semuanya adalah kaidah-kaidah berpikir gitu. Makanya kalau misalkan ada pernyataan, kenapa Islam kok dihubung-hubungkan dengan logika? Lah itu perintah Al-Qur'annya seperti itu. Ya, kan banyak nih yang kemarin sempat viral itu kayak penistaan agama Iya. gitu gara-gara itu. Kan padahal Gimana itu Pak menanggapi hal-hal semacam itu Apanya? Pak? penistaan agama yang soal kayak Dituduh menistakan agama segala macam. Ya, saya juga pernah sampaikan di podcast yang lain sebenarnya. Jadi penistaan itu subjektif. Ya. Kan seseorang disebut menistakan itu karena ada orang yang tersinggung. Ketersinggungan itu masalah emosi. Karena ketersinggungan itu adalah masalah emosi, maka dia tidak mungkin bisa punya standar. Jadi misal, saya sebut teteh ini misal kurus, misalkan seperti itu ya. Ya. Terus sakit hati gitu. Nah, sakit hati itu atas dasar apa? Atas dasar saya disebut kurus. Emang kalau saya menyebut kurus itu akan ada orang yang marah? Kan cuma teteh ini aja. Iya, Artinya iya. itu subjektif. Subjektivitas itu tidak bisa digeneralisir. Dan karena itu maka silahkan saja kalau misalkan ada orang yang merasa ternistakan, ada orang yang merasa tersinggung dan sebagainya. Tapi itu sepenuhnya adalah subjektif. Gak bisa semua orang tersinggung pada satu tema yang sama gitu. Gak bisa kecuali dia dimobilisasi gitu. Jadi kalau misalkan ada demo-demo, biasanya kan sebenarnya yang punya ketersinggungan, yang punya kemarahan itu cuma segelintir orang saja. Ada yang sebagiannya pasrah, ada yang biasa-biasa aja, tapi digerakkan. Gitu. Jadi Ada juga yang menerima memang begitu gitu. iya, ada kan? yang menerima ya silakan saja, itu mah biasa aja. Makanya ayo kita menggunakan pikiran kita, akal kita, otak kita untuk memproses informasi ini apakah benar atau salah, apakah menyinggung atau tidak, dan yang sebagainya. Iya, sampai kayak pemahaman liberal itu guru sebut sesat. Itu saya ada nonton di salah satu konten Guru Gembul itu. Gimana tuh? Oh, saya sebut yang liberal itu sesat gitu? Iya. Ya, jadi konteksnya gini, saya dulu ngomong itu. Jadi dalam Islam itu sesuatu yang sakral dan transenden itu tidak mungkin kita olah dengan akal pikiran. Jadi misalkan gini, ada yang menyebut bahwa Tuhan itu ada di atas arasy, ada yang menyebut Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, kita nggak usah berdebat di situ, nggak usah dialektika di situ, kita nggak usah ribut-ribut di situ, karena siapapun yang bisa berdebat dan menang, misalkan, oh yang menang itu adalah Tuhan ada di atas arasy, kan dia tidak bisa membuktikan secara langsung Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan mau berbicara tentang agama, mari kita berbicara agama dalam konteks sosial gitu. Agama, bagaimana caranya untuk menyantuni fakir miskin? Ayo kita berdebat secara intelektual dalam hal ekonomi. Bagaimana caranya untuk mengurus negara yang lebih baik? Mari kita berdebat secara intelektual. Bagaimana cara mengatasi masalah itu gitu. Tapi kalau misalnya itu kan bagian dari agama. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang transenden, nggak usah dibahas juga di situ. Nah, banyak sekali orang-orang di Indonesia yang tentang Tuhan itu diperdebatkan, diributkan, dijadikan ajang untuk saling menghujat satu sama lain. Padahal keyakinan setiap orang itu tentu saja berbeda-beda dan cara dia menafsirkan sesuatu teks-teks yang sakral itu tentu saja berbeda-beda. Oh, oke. Tepuk tangan dulu buat Pak Guru Gembul. Oke Pak, kita break dulu sambil rileks agar nanti kita ada pembahasan yang makin moncer nih nantinya nih Pak. Boleh. Kita gas terus ya. Kita makan. Oke, pemirsa Rasi Show, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Rasi Show. Oke, pemirsa Rasi Show, balik lagi di acara yang penuh dengan berdasarkan fakta, bukan gosip. Kali ini ngebahas soal Pak Guru Gembul kembali, yang mengenai kejadian-kejadian kemarin yang pernah dialami oleh Pak Guru Gembul. Oke, kita mau tanya-tanya kembali ya. Oke, Pak, ngomong-ngomong kontroversi, biasanya orang pasti mengalami yang namanya teror menteror.
apakah Bapak juga pernah mengalami hal itu? Misalnya ada intimidasi dari orang-orang atau bahkan ada teror segala macam datang ke rumah atau gimana Pak? Pernah ngalami itu? Yang datang ke rumah ada, yang maksa banget pengen ketemu ada, yang ya bahkan yang menghujat, menista, mengancam sampai ancaman yang paling ngeri misalkan soal pembunuhan, soal penculikan apa segala rupa itu ya saya pernah. Ada Pak ya? Ada yang sampai sempat ada nggak kayak semacam diusir dari kampung ini kayak sinetron itu usir Bapak dari kampung ini gitu? Ada. Saya punya hubungan baik dengan para tetangga. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Lagian ya sekali lagi yang saya sampaikan itu saya tidak berniat untuk berkontroversi dan saya pikir juga tidak ada yang harus dikontroversialkan dari situ. Jadi ya kenapa juga? Kalau misalkan ada orang yang merasa tersinggung ya itu subjektif, wajar. Ya ayo kita diskusi. Ya. Tapi menyikapi seperti apa sih dengan adanya teror-teror itu Pak? Kalau dari Bapak sendiri ya, pastinya kan keluarga ada rasa khawatir terutama istri dan anak gitu kan? Ya makanya istri jangan sampai lihat teror itu. Berarti belum tahu ya istrinya? Ya sebagian tahu tapi sebagian yang lain ya tidak tahu dan istri saya juga diminta untuk nggak usah fokus lihat komen-komen di ini kan. Banyak yang walaupun sering juga istri saya tuh dulu tuh sampai ngejawabin komen orang gitu, dikiranya saya ngejawab padahal istri saya. Ya banyak sih yang seperti itu. Tapi intinya karena saya punya tujuan yang lebih besar, cita-cita yang lebih dalam dari sekedar konten kreator. Jadi konten kreator itu ya saya gunakan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan saya. Jadi ya saya mendapatkan keuntungan yang besar lah dari situ karena saya bisa cuap-cuap di sana, bisa didengarkan sama orang dan ide-ide saya bisa diperhatikan sama orang itu juga sudah bagus kan. Dari istrinya ada nggak niatnya nyuruh Guru Gembul untuk stop untuk konten kreator, fokus di guru aja? Enggak sih, istri saya dukung. Istri saya selalu dukung. Dulu waktu saya punya penghasilan 500.000 sebulan juga istri saya dukung. Alhamdulillah. Ya maksudnya ya kan orang-orang menuntut saya untuk bisa berpenghasilan lebih gitu. Tapi kalau istri saya mau dibawa kemana juga sampai sejauh ini selalu mendukung. Terima kasih istri saya. Oke Pak, ngomong-ngomong konten kreator, pasti ada yang istilahnya tuh pundi-pundi cuan kalau bahasa anak sekarang. Apakah sudah sampai ke situ Pak? Sudah dapat. Sudah bisa beli apa aja mungkin atau bisa nyenengin istri beli apa gitu, dibelikan apa? Ya fokusnya buat keluarga sih semuanya. Jadi sampai sekarang juga ya alhamdulillah saya bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak, khususnya buat keluarga. Buat orang-orang yang nggak kenal tiba-tiba minjem uang gitu, terus hilang lagi gitu, ada yang bisa dikasih gitu, ke mereka gitu. Ya, pasti begitu ya, ada Pak ya? Ya kalau misalkan kita udah dikenal memiliki penghasilan lebih, yang tidak kenal pun tiba-tiba jadi kenal gitu, terus minjem uang terus hilang gitu. Ya biasa, tapi nggak apa-apa, artinya saya dalam konteks itu ada manfaatnya buat orang gitu. Saya juga pernah bikin video berhubungan dengan itu, jadi maksudnya sebenarnya di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang butuh bantuan, banyak orang yang miskin, banyak orang yang kepepet. Tapi karena melihat kita itu masih miskin, mereka tidak selesai masalahnya. Justru kita akhirnya bisa melihat realitas di lapangan, di sekitar kita itu justru ketika kita mampu berdaya dan berswadaya gitu. Pas kita ternyata memiliki ini, ternyata banyak orang-orang yang selama ini bungkam diam tentang masalahnya itu, tiba-tiba datang ke rumah kita untuk menyampaikan masalahnya dan minta solusi gitu. Dan setelah dikasih ya udah selesai gitu. Ya jadi maksudnya ternyata dengan kondisi yang seperti ini akhirnya kita matanya lebih terbuka gitu. Ternyata realitas masyarakat kita adalah masyarakat yang seperti ini gitu. Pak, kalau boleh kepo dikit kalau bahasa anak sekarang, berapa sih Pak penghasilan dari AdSense-nya sendiri sebulan? Kepo nih Pak dikit Pak. Lebih dari Pak Jokowi lah. Wow. Tapi kan Pak Jokowi punya akses untuk dapat yang lain. Punya akses bukan berarti menggunakan. Gak minat mencalek Pak. Apa? Gak minat mencalek. Enggak, nanti saya rusak lagi. Tapi sejauh ini dengan sibuknya Bapak, dunia pendidikan atau sebagai guru honorer tidak ditinggalkan Pak ya? Tidak, ya walaupun saya juga udah curhat sama kepala sekolah, saya udah curhat sama anak-anak, jadi ya ada beberapa yang memang pada akhirnya harus dikompromikan gitu, khususnya soal waktu.
Ya, tapi karena semuanya sudah terkompromikan, ya tinggal saya sekarang berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya kualitas saya di berbagai bidang yang saya jalani sekarang gitu. Itu aja sih. Pak, ngomongin kompromi nih, sekarang lagi rame dan viral pesantren Al-Zaitun. Nah, harusnya seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara kompromi mungkin dari tokoh agama, terus pemerintah, seperti apa Pak? Kalau pandangan dari Bapak. Hal pertama yang harus saya sampaikan tentang pesantren, secara keseluruhan saya sampaikan dulu pesantren ya. Di luar Al-Zaitun ada banyak sekali pesantren-pesantren yang menyimpang. Ada pesantren-pesantren yang mengajarkan anak untuk mengkafirkan orang tuanya. Ada pesantren-pesantren yang keluar dari konsensus atau ijma para ulama. Ada banyak sekali di Indonesia seperti itu. Tapi kebanyakan di antara mereka itu, pesantren-pesantren yang dimaksud itu, tetap bertahan sampai sekarang. Karena dilindungi oleh pejabat. Kenapa dilindungi oleh pejabat? Karena pesantren itu adalah lumbung suara yang membuat para pejabat itu bisa naik, nanti misalkan jadi caleg, segala rupa, bisa naik dengan suara yang banyak tanpa mereka membuat spanduk yang banyak. Karena kalau misalkan mereka sudah kong kali kong dengan kiainya gitu, maka si kiai itu akan bilang kepada semua santrinya, pilih A, maka semuanya akan milih gitu, dan keluarga-keluarganya dan apa-apanya gitu. Jadi pesantren itu sering kali digunakan, tidak seluruhnya, tapi banyak pesantren yang alat sering politik digunakan, ya, Pak? untuk kepentingan-kepentingan politik tanpa mereka tahu. Orang-orang yang jadi pesantren juga nggak tahu apa-apa, pokoknya nyoblos ini aja. Seperti itu. Nah, Al-Zaitun itu adalah salah satu prototipe dalam tanda kutip pesantren yang juga seperti itu. Jadi maksudnya Al-Zaitun itu nggak mungkin dibubarin. Bagaimanapun ceritanya nggak akan dibubarin. Mau sesesat apapun dalam tanda kutip ya, dia tidak akan dibubarin. Karena udah viral banget itu. Apa? Udah viral banget, udah beda mau banget. Udah viralnya kayak gimana, dia tetap akan bertahan. Dia akan tetap ada. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah laboratorium pemerintah di zaman dulu. Jadi laboratorium pemerintah di zaman dulu itu maksudnya adalah kita flashback jauh ke belakang gitu ya. Jadi di Indonesia itu ada 3 faksi sejak era merdeka itu ada 3 faksi. Yang pertama itu adalah kelompok nasionalis yang di tengah-tengah, kemudian kelompok religius dan kelompok kiri. Selalu 3 itu. Bahkan pendiri-pendiri bangsa juga selalu 3 itu. Bahkan Bung Karno juga pada waktu itu bikin Nasakom gitu. Nasionalis agama komunis yang menunjukkan bahwa unsurnya memang di Indonesia pada waktu itu memang selalu seperti itu. Nah, ketika Orde Lama itu berakhir, faksi-faksi yang 3 itu diberantemin dan akhirnya yang kanan, yang kiri komunis PKI itu dihancurkan, dibredel. Dengan cara apa? Kolaborasi antara pemerintah, militer dengan para santri. Habis PKI-nya kan. Betul. Nah, ada faksi kanannya yaitu DITI. Gimana cara ngehabisinnya? Kalau PKI 2 hari selesai. Tapi kalau DITI itu berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena itu faksi kanan itu adalah dari golongan Islam yang justru malah sangat kuat. Nah, gimana cara ngilanginnya? Gimana cara menghancurkan yang faksi inilah? Nah, pesantren Al-Zaitun didirikan untuk menghancurkan faksi itu. Gimana caranya? Jadi kelompok-kelompok paling radikal di dunia Islam itu dimasukkan ke situ. Yang mungkin bisa ditobatkan menjadi nasionalis, jadi tobat. Yang tidak bisa, tetaplah radikal, tetaplah gila, tetapi terpantau di situ. Jadi kalau misalkan nanti mau jadi teroris, mau jadi apa, dia sudah dipantau karena ada laboratorium yang namanya Al-Zaitun itu. Berarti boleh dibilang camp ya? Campnya. Jadi sengaja digunakan untuk menarik orang-orang yang radikal itu masuk ke situ. Makanya ini adalah gerakan ini adalah proyeknya lembaga-lembaga atau intel Indonesia, termasuk Pak Ali Murtopo ya, dan di zaman Orde Baru gitu. Nah, setelah Orde Baru berakhir kemudian digantikan oleh penerus-penerusnya. Nah, ada relevansi yang masih harus dipertahankan di situ sehingga Al-Zaitun tetap dibiayai, tetap ada, bahkan politisi-politisi itu ada. Bahkan sekarang misalkan Pak Ngabalin, saya mohon maaf, itu membela pesantren Al-Zaitun supaya tetap ada, dan masalah-masalah perdebatan fikih di situ juga harus kita diskusikan dan sebagainya, tapi tetap harus ada. Yang intinya adalah bahwa sebenarnya
Al-Zaitun itu sesesat apapun itu masih ada gunanya pemerintah untuk bisa mengontrol kelompok-kelompok yang paling radikal. Nah, sayangnya kelompok-kelompok yang paling radikal juga pada akhirnya menyadari strategi pemerintah ini, sehingga mereka kemudian bikin pesantren di balik pesantren Al-Zaitun itu. Jadi kalau misalkan dulu yang masuk pesantren itu didoktrin untuk bagaimana, sekarang pesantrennya menjadi biasa-biasa aja, tetapi ada orang-orang yang setelah lulus dari situ, ada yang rekrut, ada apa itu. Jadi sekarang permainannya ada cukup rumit di sana. Tapi ini adalah permainan Intel. Mau yang pro, mau yang kontra, ini adalah mainannya Intel gitu. Jadi kalau misalkan ini diserahkan ke netizen sih saya nggak setuju. Jadi sekarang netizen berkomentar, demo apa segala rupa gitu ya. Tolong ini dimasukkan kembali ke kotak yang seharusnya gitu. Cuman kenapa dimunculkan dugaan saya itu adalah karena sekarang menjelang pemilu, dugaan saya ya sekarang dimunculkan itu. Dan karena penerimaan siswa baru. Jadi pesantren Al-Zaitun itu selalu naik viral ke permukaan setiap penerimaan siswa baru. Agar menarik siswa baru biar masuk. Mungkin dan sekarang yang daftar malah lebih banyak. Santri dan santri. Ya itu mah terserah. Itu apa nggak meresahkan orang tua atau masyarakat? Yang resah itu yang diberitahu. Kalau tidak diberitahu ya tidak resah. Jadi ya ini masalahnya media. Makanya saya bilang tadi itu. Ini masalah-masalah intelijen, urusan-urusan intelijen, urusan pemerintah, urusan orang-orang atas itu silahkan saja diurusi, disimpan di dalam kotak, jangan sampai serahkan ini kepada netizen. Dulu yang menggerebek pesantren itu adalah Pak Ma'ruf Amin. Sekarang itu satu di antaranya gitu ya, yang datang langsung, yang konfirmasi, yang klarifikasi, yang ngomong, yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa di sini ada sesuatu yang janggal, itu adalah Pak Ma'ruf Amin. Sekarang Pak Ma'ruf Amin sudah menjadi wakil presiden, kemudian bahas tentang Al-Zaitun, ya minta Al-Zaitun dibina saja, tapi jangan dihancurkan, jangan dan sebagainya. Yang artinya memang di situ tuh ada, ya sudahlah itu jangan penyimpangan ya, jangan dipublish gitu, jangan ini. Nanti kalau misalkan masalah-masalah yang sesat, menyesatkan dan sebagainya, biarlah para ulama, biarlah para intel, para tentara, orang-orang yang paling berwenang untuk itu yang masuk ke situ, yang melakukan investigasi. Kita orang-orang awam jangan dibuat resah dengan masalah-masalah yang seperti itu. Kan tapi ada banyak pesantren di mana. Meresahkannya kan ketika dari sudut ibadahnya berbeda, terus caranya juga berbeda. Sampai melakukan perampokan yang halal gitu kan. Jadi mencampur adukan muslim dan non muslim di satu tempat ibadah itu. Iya, sekali lagi saya katakan itu bukan hanya ada di Al-Zaitun. Itu pesantren-pesantren yang lain banyak yang kayak gitu tuh, yang aneh-aneh kayak gitu tuh banyak. Nah, jadi fokusnya itu bukan identitasnya, bukan identitas Al-Zaitunnya, tetapi kesesatan itu ada pada perbuatannya. Jadi gini, ketika Al-Zaitun melakukan perbuatan yang aneh-aneh yang dianggap menyimpang, ya itu kita selesaikan. Dan begitupun dengan pesantren-pesantren yang lain yang melakukan seperti itu. Jadi identitasnya bukan Al-Zaitunnya. Al-Zaitun itu bisa kita jadikan sebagai simbol bahwa ini adalah yang salah dan apa. Tapi bukan berarti kita lepas pada esensi. Esensinya itu adalah perbuatan sesat yang harus dilawan, bukan institusi yang harus dibubarkan. Atau oknumnya ya? Yang ustadz-ustazahnya gimana itu? Iya banyak. Memang itu menyalahi konsensus secara umum. Kita sepakati bahwa Al-Zaitun itu memang menyalahi konsensus umat muslim, umat Islam, ya, berbeda sama ini. Nah, tapi tolong jangan diplor ke masyarakat gitu. Udah ulama-ulama silahkan datang ke sana, bertanding di sana, sibuk di sana. Tapi kalau misalkan masyarakat, kita kan si masyarakat itu jadi panik gitu. Karena masyarakat jadi panik, maka masyarakat itu pada akhirnya misalkan jadi takut masukin anak ke pesantren, gitu. Kan jadi seperti itu kan? Takut. Atau jadi takut kalau misalkan ke pesantren ini jadi aliran sesat yang mengkafirkan orang lain, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi untuk urusan intel tetaplah ada di sebuah kotak yang orang tidak sembarang orang untuk bisa membukanya. Gitu. Cuman yang menarik di sini kan Pak Guru, Al-Zaitun itu boleh dibilang apa ya? Pemimpinnya yang menjadi momok pro kontranya dengan statement-statement liarnya itu kan, akhirnya orang berpikiran kesel atau bahkan sampai pengen kalau ketemu langsung pengen dianiaya gitu kan. Iya, makanya permasalahannya di situ. Iya, makanya ulama dari MUI, dari siapa datang ke sana, debat, diskusikan.
Ya udah itu, tapi jangan sampai si media, justru yang saya pikir justru media-media yang menyebarkan dengan bahasa yang bombastis, dengan bahasa, kita bolehlah misalkan bombastis dalam hal selebriti gitu. Misalkan ternyata Nikita Mirzani jantungnya ada 3, misalkan seperti itu. Gitu. Ya kita bisa kalau misalkan itu adalah entertain, itu adalah hiburan gitu. Orang Smackdown aja tetap laku gitu walaupun banyak orang. Karena itu hiburan, gak jadi masalah. Di dunia hiburan itu, kebohongan yang diketahui bersama itu adalah sah gitu. Film itu kita semua tahu bohong itu kan, tapi tetap ditampilkan dan itu menjadi bagian dari seni. Ya karena apa? Karena di dunia hiburan kebohongan yang diketahui bersama itu adalah sah. Nah, tapi kalau kita menyangkut masalah agama, menyangkut masalah ideologi negara, menyangkut masalah pendidikan misalkan atau menyangkut masalah program intel dan lain sebagainya itu, ya kita stop di situ. Kita berikan kewenangan seluas-luasnya kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, yang mahir di situ, yang apa, ya udah simpen di kotak itu. Sedangkan kamera-kamera dari para itu ya udah nggak usah masuk ke situ gitu. Jangan biarkan masyarakat resah palsu gitu, resah bohongan. Gitu. Ya karena resahnya itu bukan karena dia benar-benar resah kan, Zaitunnya jauh gitu dari Indramayu, tapi resah gara-gara ada sesuatu yang ini. Jadi sok selesaikan masalahnya karena itu juga menyangkut pesantren, lembaga gitu ya, menyangkut masalah institusi yang besar, menyangkut tradisi masyarakat kita, menyangkut apa, itu jangan dijadiin mainan gitu. Ya. Menarik lagi nih Pak Guru, artinya banyak juga dunia pendidikan khususnya di pesantren menjadi momok yang mungkin wali murid atau wali santri ini agak ketar-ketir dengan dunia pendidikannya yang boleh dibilang banyak cerita. Terutama salah satunya ada ustadznya lah yang menghamili santrinya gitu kan. Dulu pernah ada kan? Ya, waktu di daerah. Ya itu dekat rumah saya itu. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Artinya Pak Guru Gembul bisa menyikapinya seperti apa sih biar nantinya para wali santri yang ingin menitipkan anaknya ke dunia pendidikan agama khususnya itu tidak merasa was-was gitu. Para wali, para orang tua, saya menekankan sekali lagi bahwa pendidikan itu adalah hak dan kewajiban dari orang tua. Jadi tidak boleh orang tua itu menitipkan pendidikan itu atau menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada lembaga lain. Lembaga lain itu hanya kita percayai untuk membantu kita dalam mendidik, bukan untuk menggantikan peran orang tua sebagai pendidik. Jadi mendingan si anak-anak itu nggak sekolah tapi dia dididik dengan baik oleh orang tuanya daripada dia sekolah tetapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Itu yang harus digarisbawahi itu. Jadi kalau misalkan orang tuanya sudah penuh perhatian kepada anak-anaknya, si orang tua itu sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk anak-anaknya, maka dia tidak usah khawatir dia mau menempatkan anaknya di manapun karena itu hanya sekunder saja. Hanya pendidikan sekunder saja. Yang pertama itu tentu saja adalah di rumah. Di dalam Islam juga yang pertama itu adalah di rumah gitu. Sedangkan nanti kalau misalkan nanti khawatir anak saya dicabuli kalau di pesantren ini, ya jangan dititipkan ke pesantren ini, tapi titipkan ke pesantren yang lebih layak. Dari mana orang tua tahu pesantren ini layak dan tidak layak? Kalau orang tuanya benar-benar mematuhi hak dan fitrahnya sebagai orang tua yang bertanggung jawab, maka dia pasti tahu bobot, bebet, dan bibit dari lembaga di mana dia menyelenggarakan pendidikan yang anak-anaknya sekolah di situ atau belajar di situ. Gitu. Jadi fokusnya itu di situ. Tapi kalau misalkan gimana ini dengan pesantren banyak yang melakukan pencabulan dan sebagainya. Kritik juga dalam hal ini terhadap pesantren itu adalah bahwa banyak orang yang menganggap bahwa pesantren itu sakral dan pesantren itu identik dengan Islam. Pesantren itu produk budaya. Harus ditekankan pesantren itu produk budaya. Produk Nusantara. Jadi sejarahnya mungkin seperti apa sih Pak? Kan Pak Guru Gembul juga punya ilmu sejarahnya. Jadi gini nih, di dunia kuno, di dunia Indonesia kuno itu dulu itu ada sebuah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu dikelola oleh para Brahmin atau para Bante gitu, dan mengajarkan masalah-masalah soal kebijaksanaan, soal apa, tapi itu hanya sekitar bangsawan. Jadi masyarakat lokal tidak boleh mendapatkan pelajaran itu. Bukan masyarakat lokal, masyarakat
umum masyarakat umum itu tidak boleh mendapatkan pelajaran dari situ. Karena yang diajarkan itu adalah sastra-sastra sakral, kemudian ayat-ayat suci dan sebagainya yang tidak boleh. Nah, ketika Islam masuk ke situ, orang-orang Islam melihat gaya belajar itu, tapi kemudian menjadikan siswa-siswanya itu lebih universal, lebih umum, siapapun boleh gabung ke situ. Karena tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Maka jadilah pesantren itu. Jadi pesantren itu dulu ada yang basicnya itu adalah perguruan silat. Jadi siang-siang belajar silat, malam-malamnya belajar agama gitu ya. Belajar agama dalam artian ya Quran, hadis begitu ya. Ada yang basicnya itu adalah pengobatan, ada yang basicnya adalah seni, ada yang basicnya apa dan sebagainya. Dan pesantren itu pada waktu itu dulu aslinya nih sistemnya itu adalah kiainya tidak dibayar, kiainya yang membayar. Jadi kiai itu kayak tadi ya, katakanlah Maulana Malik Ibrahim gitu, punya padepokan silat. Nah, padepokan silat itu, jadi santri-santrinya di situ, dia punya sawah, dia punya peternakan, dia punya luas kayak gitu. Nah, siapa yang mau belajar sama saya? Ayo kita sama-sama belajar di sini, tapi juga ngurus pertanian, sawah, peternakan. Jadi si guru itu ngasih pekerjaan ke anak-anak didiknya, terus nanti dia belajar sama-sama di sini. Jadi diberi keahlian ya. Diberi keahlian. Jadi akhirnya di situ punya kekuatan yang besar. Santri-santri itu punya kekuatan besar dan itu bertahan sampai zaman PKI. Makanya PKI itu pada waktu itu merampas tanah-tanah kiai. Kenapa? Karena tanah kiai luas-luas, gede-gede gitu. Dan itu dikelolanya bersama-sama dengan santri-santrinya. Nah, jadi pesantren itu latarnya seperti itu. Kemudian ketika zaman berganti jadi siswanya yang bayar. Ya agak jadi masalah karena ini ada tuntutan zaman. Tapi sekali lagi harus ditekankan, pesantren itu produk budaya. Tahun 1200, tahun 1300, tahun 1400. Dan karena itu maka dia boleh dikritik. Dia boleh dikasih masukan. Dia boleh misalkan dihina kalau dia misalkan melanggar fitrahnya sebagai lembaga pendidikan. Jadi boleh nggak kita misalkan menghina pesantren atau menghina guru pesantren yang cabul? Ya boleh saja, hina saja karena memang dia layak untuk itu. Gitu. Jadi kita itu seringkali karena itu adalah lembaga yang mengatasnamakan agama gitu, jadi kita takut untuk mengkritiknya, kritik saja. Tidak ada glorifikasi di situ. Oke Pak, sebelum menutup perbincangan ini, berbicara kritik, sempat ada kritikan dari Bapak mengenai dunia pendidikan Islam dan dunia pendidikan Kristen. Perbedaannya gitu maksudnya. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Ya, jadi sebenarnya itu adalah kritik. Jadi saya melihat orang-orang Islam secara umum, bukan semuanya tapi secara umum, itu menganggap agama itu sebagai sesuatu yang romantis gitu. Melihatnya dengan kacamata romantisme masa lalu gitu. Jadi misalkan, kan ini berdasarkan realita. Kenapa peradaban Islam sekarang tidak maju dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Itu kan realitas. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu alasannya itu adalah karena romantis. Jadi ketika misalkan ditanya, kenapa peradaban Islam sekarang tidak maju? Oh, kata siapa? Itu yang menciptakan angka 0 itu adalah umat muslim, itu Ibnu Sina itu. Ya ceritanya ke masa lalu, semuanya ditarik ke masa lalu. Padahal menceritakan tentang masa lalu itu adalah salah satu bukti bahwa kita tuh generasi terburuk. Gitu. Kan dalam tradisi lisan orang Arab itu dikatakan anak yang terburuk itu adalah anak yang ketika ditanya dia bilang, oh bapak saya kaya loh, kamu gak kenal bapak saya, nah gitu kan? Itu bukan dirinya sendiri. Kamu kok cupu? Kata siapa saya cupu? Ini bapak saya. Nah itu kan itu generasi terburuk itu begitu. Nah kita menjadi generasi yang lebih buruk lagi karena kita bukan hanya ke bapak, tapi ke leluhur kita yang nun jauh di sana, di negara yang lain, di wilayah yang lain, dengan peradaban yang lain. Kan itu berarti, nah makanya ketika kita misalkan menghadapi sebuah realitas yang buruk, misalkan peradaban Islam mundur gitu. Bukan ditutup-tutupi, bukan kemudian dicari alasannya, tapi diselesaikan. Mari kita selesaikan masalah itu. Diselesaikan. Ya itu kan pembelaan terhadap Islam, tapi saya dianggap sebagai orang yang menistakan ajaran agama Islam ketika saya membuka realitas itu. Itu ya. Ya iya. Oke pemirsa Rasi Show, ini pembahasan kita memang sangat membuat suasana tegang, gerah ya Pak. Relax. Oh saya nggak tegang. Saya yang tegang. Ya, sebelum kita tutup, ini ada oleh-oleh dari kita nih, biar memadamkan hati Pak Guru Gembul yang tiap hari warawiri ya Pak ya, kesibukannya Pak ya. Capek. Iya.
Tapi nggak apa-apa, capek juga dikasih minum. Ada minuman. Minuman ini minuman herbal, Pak. Iya. Minuman herbal, Pak. Iya. Nah, ini minuman herbal. Ini ada cyanida enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Rencana sih, Pak. Rencana. Saya minum. Boleh. Silakan, Pak, silakan. Coba, Pak. Oh, kayak air ya? Iya, emang ada air. Emang ada air. Madu hijau, Pak. Oh, madu hijau. Nah, banyak banget khasiatnya, khususnya lambung, kesehatan Bapak yang banyak banget kegiatannya khususnya hari ini. Aktivitasnya Bapak. Iya. Iya. Saya gendut bisa kurus sama ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pakai Iya, konsep. seharian lagi nggak makan kurus, Pak. Oh iya. Pemirsa Rasi Show, baru saja kita selesai berbincang-bincang dengan Pak Guru Gembul, di mana mereka memberikan edukasi yang buat masyarakat pada umumnya mengenai kontroversi itu nggak selalu harus mengikuti pemikiran seseorang. Ya Pak ya, boleh dibilang seperti itu Pak ya. Iya. Nah, artinya kita harus tetap berpositif thinking apapun yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Oke, pemirsa Rasi Show, jangan kemana-mana. Nanti kita akan mendatangkan kembali bintang tamu di program acara Rasi Show yang berdasarkan secara fakta, bukan gosip. Rasi Show, Show.